Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Kitab yang membahas tentang pembatal-pembatal keislaman yang wajib untuk kita ketahui agar kita bisa menjauhkan diri darinya. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama Allah, Allah jadikan duduk kita sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan kita raih semua keutamaan di dalam menuntut ilmu agama. Yang salah satunya adalah Allah menjadikan majelis ilmu ini sebagai raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian menghampirinya. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hilakudz dzikri, yaitu tempat-tempat di mana manusia berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maknanya adalah majalisul ilmi, ya, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang kehidupan akhirat, dan diingatkan tentang perkara agamanya. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan mengkafirkan orang kafir atau mensikapi orang kafir sesuai dengan kekufurannya, gitu ya. Berkenaan dengan menempatkan orang kafir ini pada kondisi kekufurannya, ya, dengan ya sikap-sikap yang selayaknya seorang mukmin melakukannya kepada orang-orang kafir ini. Kita sampai pada poin yang keenam. Di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang-orang kafir adalah tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik dan kafir. Tidak memulai mengucapkan salam. Berarti di sini boleh tidak kalau misalnya seorang muslim itu mendapatkan salam dari orang kafir kemudian menjawab salamnya. Diperbolehkan tidak menjawab salamnya? Boleh. Namun untuk memulai mengucapkan salam kepada orang kafir ini yang terlarang, ya, tidak diperbolehkan. Namun Nabi SAW menjelaskan, nanti kita baca hadisnya, berkenaan dengan menjawab salamnya orang kafir itu, ya, hanya dengan mengucapkan wa'alaikum, begitu saja, dan atas kalian, ya, tidak ditegaskan dengan kalimat salamnya wa'alaikumussalam, tapi cukup mengatakan wa'alaikum, dan atas kalian juga.
Sebagaimana di sini disebutkan oleh Nabi, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa in sallamu faqulu wa alaikum. Janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani pengucapan salam, yaitu mengucapkan salam yang syar'i ya. Kita mengatakan assalamu alaikum, ini yang enggak boleh kita memulainya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya kita memulai di sini dalam arti menyapa, bukan dengan mengucapkan salam secara syar'i, boleh atau tidak? Misalnya ketemu, ya, gimana kabarnya bro, misalnya, ya, gimana kabarnya pak, misalnya gitu ya, nuwun sewu pak, misal gitu, atau apa kabar pak, selamat pagi, misal gitu. Boleh tidak kita mengucapkan seperti ini kepada orang-orang kafir dalam hal memulai menyapa? Boleh, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah kita mengucapkan apa tadi? Assalamualaikum ya. Mengucapkan salam assalamualaikum, ini yang kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkannya kepada mereka. Wa in sallamu faqulu wa alaikum. Apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka hendaklah kalian mengucapkan wa alaikum, dan atas kalian, gitu saja. Ini menandakan bahwa pada hakikatnya atau pada asalnya mengucapkan salam atau membacakan salam gitu ya, memintakan keselamatan untuk orang-orang kafir, baik dalam hal menyampaikannya sebagai doa di awal atau sebagai balasan untuk salamnya mereka, ini pada hakikatnya dilarang di dalam agama. Ya, karena mendoakan kebaikan untuk orang kafir itu cuma satu, hanya mendoakan agar supaya Allah memberikan hidayah kepadanya, itu saja. Ya, tidak diperkenankan bagi kita untuk mendoakan kebaikan, entah urusan dunianya lebih-lebih urusan akhiratnya. Ya, tidak boleh kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, kalau seandainya orang-orang kafir misalnya mengucapkan suatu ucapan yang mengandung doa keburukan kepada kita, maka sikap yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Apa kita menjawab juga doa-doa keburukan itu dengan doa keburukan yang sama atau yang bagaimana? Iya, kita ucapkan sama dengan ini ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa gerombolan orang Yahudi melewati Rasulullah yang pada saat itu ya berada di depan rumah, sambil mereka mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Assam ini maknanya kematian. Assalamu alayka ya Muhammad, kematian mudah-mudahan ya tertimpa kepadamu. Atau bahasa yang lebih kasarnya itu, mudah-mudahan kamu cepat mati gitu. Maka Nabi SAW waktu itu menjawab dengan mengatakan wa'alaikum. Namun istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, merasa tidak terima dengan ucapan orang-orang Yahudi ini. Ummul Mukminin memberikan jawaban yang lebih kejam, yang lebih buruk gitu ya, dengan mengatakan assalamu alaikum wal la'nah. Mudah-mudahan kematian itu menimpa kamu sekaligus laknat Allah menimpa diri kamu. Maka Nabi mengatakan mahlan ya Aisyah, ya, tenang wahai Aisyah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ya ada apabila dicabutnya kelemah lembutan pada sesuatu kecuali akan memperburuknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka? Ucapan kurang ajar kepada anda, intinya itu begitu. Namun Nabi mengatakan, bukankah aku telah menjawabnya wa'alaikum? Wa'alaikum ini jawaban yang sebetulnya sudah apa? Ya, mengandung apa yang disampaikan kepadanya. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak memberi tempat di majelis dan tidak melapangkan jalan untuk mereka. Sebentar, yang keenam ini ya, masih keenam.
Misalnya dalam suatu pertemuan umum ada seorang muslim diminta untuk menyampaikan suatu pesan misalnya atau informasi, kemudian dihadiri pada majelis tersebut dihadiri oleh banyak orang, termasuk di situ orang-orang kafir. Ada juga dari kalangan mereka yang muslim. Maka bolehkah seorang muslim yang berbicara di hadapan orang banyak ini, yang pesertanya yang hadir itu adalah tidak hanya muslim saja tapi orang-orang kafir juga banyak, itu mengucapkan salam kepada mereka? Boleh tidak? Misalnya ya, dalam kondisi berkumpul seperti ini misalnya, di tengah-tengah yang berkumpul itu ada orang kafirnya, mungkin orang kafirnya 30% atau 40%, sisanya orang-orang Islam. Nah kita misalnya yang muslim diminta untuk menyampaikan sesuatu, otomatis kita kalau mau menyampaikan sesuatu mesti mengucapkan salam terlebih dahulu. Boleh tidak kita mengucapkan assalamualaikum pada saat itu? Boleh tidak? Ada orang kafirnya loh ya. Boleh atau tidak boleh? Jika Anda menyampaikan salam kepada mereka, berarti yang dapat salam juga orang kafir. Gimana? Soalnya rotok dikei angel. Gimana Pak? Iya, berarti kan harus dirinci gitu ya. Boleh apabila kita berniat mengucapkan salam itu kita persembahkan atau kita aturkan kepada yang datang dari kalangan kaum muslimin ya, bukan untuk orang-orang kafirnya. Hatta satu orang sekalipun yang muslim, 99%-nya orang-orang kafir misalnya ya, satu orang muslim boleh kita mengucapkan salam dengan niat kita mengucapkan salam hanya kepada dia ya. Jadi kebolehannya bersifat apa? Bersifat ada rinciannya, harus ditujukan kepada yang muslim bukan yang kafir. Kalau dijawab boleh begitu saja, ini belum cukup ya. Karena konsekuensi kalau kita mengatakan boleh berarti kita juga mengucapkan salam itu kepada orang kafir yang hadir tadi. Makanya soalnya harus diperumit dulu baru jawaban terperincinya muncul. Jadi begitu. Kemudian kalau kita misalnya mengucapkan suatu ucapan semacam salam, tapi ucapan itu biasa diucapkan oleh orang-orang kafir dalam rangka menghormati adanya orang kafir yang hadir. Misalnya mengucapkan apa Pak? Gitulah ya, kalimat-kalimat begitu itu menjadi kalimat salamnya orang-orang kafir. Boleh tidak kita mengucapkan seperti itu? Apa alasannya kalau nggak boleh? Selamat kepada mereka. Enggak, ini bacaan selamat salam tapi khusus diucapkan oleh orang-orang kafir. Mereka kan punya cara-cara mengucapkan salam dengan bahasa yang khusus. Iya, jadi dilarang kita untuk melakukannya karena itu bagian daripada ibadah mereka. Ya, sebagaimana kita mengucapkan salam assalamualaikum itu kan ibadah itu. Kita mendoakan kebaikan untuk sesama muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibadah, ada tuntunannya dari syariat. Nah, mereka yang memiliki ucapan yang serupa di dalam agama mereka berarti itu bagian dari syiar agama mereka. Tidak boleh kita kemudian ya mengumandangkan itu atau mengucapkan itu di hadapan yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya di dalam perkumpulan itu kita kemudian mengatakan selamat pagi para hadirin sekalian, selamat siang, selamat malam, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Coba diperinci. Boleh. Alasannya?
Iya, karena itu ucapan sapaan yang tidak menjadi ciri khas agama tertentu atau juga tidak bagian daripada agama kita yang kita dilarang untuk mengucapkan itu kepada mereka. Itu kan kalimat sapaan saja. Anda mengatakan selamat pagi, apa sih artinya selamat pagi itu? Apakah ada doa di situ, mudah-mudahan di pagi ini Anda dalam keadaan selamat? Enggak juga. Oh, banyak orang ngucap begitu itu nggak ada niat untuk berdoa. Ya kan, hanya sekedar nyapa saja. Ya. Iya, nyapa di pagi hari. Ya, jadi hal yang seperti ini tidak ada masalah. Kalau memang secara adat, uruf, kebiasaan bahwa itu hanyalah kalimat-kalimat yang sebagai sapaan belaka, tidak ada kandungan doa atau kebaikan di situ yang diharapkan untuk orang yang disapa dengan kalimat tersebut. Maka tidak mengapa mengucapkan kalimat seperti ini. Namun pertanyaannya di sini mana yang lebih afdal? Kalau misalnya berkumpul di sini ada muslim, ada kafirnya, mengucapkan salam assalamualaikum dengan niat menunjukkannya kepada orang muslim, atau dengan mengucapkan selamat pagi, selamat malam atau yang serupa dengan itu dalam rangka untuk menyapa semua yang hadir, mana yang lebih afdal? Kenapa kok assalamualaikum lebih afdal? Iya, karena Nabi mengatakan apa? Kalau seseorang mengucapkan assalamualaikum, dia mendapat 10 pahala. Pernah suatu ketika seorang sahabat masuk menemui Rasulullah sembari mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan 10. Datang orang kedua, assalamualaikum warahmatullah. 20 kata Nabi. 20. Kemudian datang orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan 30. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam mendapatkan pahala. Ini sedikit menyinggung lafadz salam ya. Ada orang itu yang menambah ucapan salam. Dari salam yang kita ketahui secara lengkap itu ditambahkan satu kebaikan lagi, dengan mengatakan begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya, wa maghfiratuhu dan ampunannya. Pertanyaan saya, boleh tidak menambah kalimat wa maghfiratuhu di sini? Boleh atau tidak? Jangan dijawab ini ada perinciannya. Saya suruh merinci. Boleh tidak menambahkan wa maghfiratuhu? Yang mengatakan tidak, apa alasannya? Ada orang itu mengatakan begini, tadi Nabi mengatakan sampai orang mengatakan wa barakatuh tadi mendapat 30 pahala. Nah, dia termotivasi, kalau saya tambahkan lagi di dalam doa salam saya ini kebaikan untuk kaum muslimin, berarti nambah lagi kebaikannya, bisa jadi 40 pahala saya. Itu yang pertama ya, motivasi itu yang membuat dia menambah. Terus yang kedua, dia berpikir begini, salam itu kan wujud doa kebaikan bagi seluruh kaum muslimin ya, atau salah satu atau beberapa kaum muslimin yang dituju doa salam ini kepadanya. Yang namanya doa itu kan bebas, menambah kebaikan sebanyak-banyaknya akan menambah kebaikan pula bagi dia dari sisi pahalanya. Maka dia tambahkan wa maghfiratuhu misalnya. Boleh tidak kira-kira? Ini mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin loh. Masa nggak boleh? Apa alasannya nggak boleh? Iya, karena ucapan salam itu telah ditetapkan lafadznya berdasarkan ketentuan dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya itu adalah satu hal yang baik, tentu Rasulullah akan menganjurkannya untuk menambah kebaikan-kebaikan yang banyak darinya. Ya. Namun Rasulullah hanya sampai mengajarkan kepada kita sampai kalimat wa barakatuh. Kemudian sebetulnya penambahan wa maghfiratuhu
itu sebetulnya tidak terlalu diperlukan ketika kita sudah mengucapkan salam itu dengan 3 kebaikan yang lengkap tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini, kenapa dikatakan tambahan wa maghfiratuhu tidak terlalu dibutuhkan? Masuk dalam mana? Selamat, dapat rahmat, terus dapat barokah. Mana ampunannya? Rahmah ya. Kata rahmah itu apa sih artinya, Pak? Kita kan sering ya, mudah-mudahan Allah merahmatimu, yarhamukallah kan gitu ya. Kalau ada orang bersin itu kita mendoakan yarhamukallah. Pertanyaan saya, rahmah itu apa sih? Anda mendoakan orang, mudah-mudahan Allah merahmatimu, nggak ngerti rahmah ya, piye gitu ya. Anda memintakan rahmat, rahmah itu apa gitu? Rahmah itu apa? Pengasih. Pengasih ditambahi an jadi pengasihan. Ya, rahmah itu ada 2 maknanya. Kalau Anda mengucapkan kata rahmah saja, itu ada 2 ya cakupannya. Jadi seperti yang diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah kata rahimakallah, nah gitu ya. Seperti doa-doa yang disampaikan Syekh Muhammad di dalam beberapa kitab-kitab beliau itu, beliau sering menyebut rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah memberikan rahmahnya kepadamu. Nah ini kalau kami baca dari beberapa keterangan para ulama, makna rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, itu berarti kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita doakan tersebut itu 2 perkara. Yang pertama adalah al-maghfiratu, ampunan untuk dosa-dosa yang telah berlalu. Ampunan. Yang kedua adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada hamba ini untuk bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Inilah orang yang dirahmati oleh Allah itu begini gambarannya. Kenapa? Agak iya. Jadi orang itu kalau dikatakan dia dirahmati oleh Allah berarti diampuni dosa-dosanya. Kalau dia masih hidup di dunia ya, dia dirahmati oleh Allah berarti juga dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu jika orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata wa maghfiratuhu sebenarnya tidak perlu disebutkan, sudah mencakup pada kalimat atau tercakup pada kalimat wa rahmatullah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kalau misalnya ada orang mengirimkan pesan yang terekam ya, mungkin pesan suara yang direkam atau pesan yang tertulis. Di situ dimulai dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Wajibkah bagi kita untuk menjawab salam yang dilewatkan melalui hal yang semacam ini? Sebelumnya kita harus tahu ya bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam kepada yang lain hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya di sini, ada orang itu menyampaikan salam melalui pesan WA misalnya, entah pesan voice note itu ya, atau diketik assalamualaikum. Wajib tidak kita menjawab salam seperti ini? Muslim. Ya ini muslim sama muslim ya. Sesama muslim maksud saya ini. Wajib tidak? Wajib gimana? Iya. Jawabannya adalah wajib. Karena itu sama dengan apa? Kita
menerima salam secara langsung. Akan tetapi ya jawaban seperti yang disampaikan, kalau misalnya berupa catatan atau suara yang tidak secara langsung ya, tidak secara langsung berkomunikasi, masih komunikasinya satu arah gitu ya, satu terus balas satu, itu tidak ada kewajiban untuk kita ngetik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada kewajibannya ya. Tapi wajib bagi kita ketika membaca assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam ya. Sebagaimana seseorang apabila mendapatkan kirim salam dari orang lain, misalnya si A mengatakan kepada si B ketika si B akan menemui si C, besok antum mau ketemu sama si C ya? Iya, kirim salam saya kepada si C. Si B menyampaikan dapat salam dari si A, maka si B seketika itu menjawab salamnya wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan atasmu dan atasnya keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya. Tidak perlu kemudian mengatakan kalau begitu sampaikan balik salam saya kepadanya, tidak perlu ya, meskipun itu juga boleh gitu ya, tapi tidak diperlukan untuk itu kalau kita ya mendapatkan salam tersebut kemudian kita segera menjawabnya. Dan menjawabnya caranya begitu ya, wa'alaika wa'alaihissalam. Jadi kepada orang yang menyampaikan salamnya orang lain kepada kita, kita ucapkan salam kepada dirinya sekaligus orang yang titip salam kepada kita ini. Kalau Anda menjawab waalaikumsalam ketika orang yang menyapa Anda dengan salam itu dengan mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau lebih daripada itu maka Anda wajib menjawabnya dengan yang sebanding. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah. Apabila kalian itu dimuliakan dengan suatu pemuliaan, salah satu maknanya di sini adalah mengucapkan salam gitu ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah pemuliaan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya atau minimal yang sebanding dengannya. Jadi kalau Anda mendapatkan salam dari orang assalamualaikum, maka Anda mengatakan waalaikumsalam, ini sudah memenuhi kewajiban. Kalau Anda menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik. Kalau Anda menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu yang paling baik. Kalau ditambahkan lagi tidak boleh. Itu yang paling baik ya. Jadi apabila Anda mendapatkan ya pemuliaan dari orang lain, diantaranya adalah mengucapkan salam, maka jawablah yang lebih baik atau yang seimbang dengan apa salam yang diberikan. Nah, ketujuh ya, tidak memberi tempat di majelis dan tidak melapangkan jalan untuk mereka. Ini dalam rangka untuk menghinakan mereka, bukan untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Karena maksud memberikan tempat di majelis tidak melapangkan jalan untuk mereka, ini adalah untuk memberikan penghormatan. Kita kan seringnya begitu ya, ada orang lewat monggo dikasih tempat gitu ya. Dipepet ya. Maksudnya kalau misal di jalan gini ya, kita berjalan ya, kita tidak perlu mengalah dengan orang-orang kafir ini. Kecuali jika kondisinya misalnya karena sebab kasihan. Misalnya kasihan itu kita naik bis misalnya ya, ada seorang mungkin kita anggap ini orang kafir, dalam perempuan misalnya dalam keadaan hamil tidak kuat berdiri lama, kita melihat kasihan orang ini, Anda berikan tempat duduk Anda kepada dia, itu boleh. Tapi karena kasihan, bukan karena penghormatan. Karena pada asalnya menjadikan orang kafir itu tidak boleh memiliki
kehormatan di sisi orang muslim. Makanya dilarang kita ini berwala kepada mereka. Itu salah satunya agar supaya tampak hina orang-orang kafir ini di hadapan kaum muslimin. Tapi sekali lagi, kalau memberikan kebaikan kan gitu ya, di dalam Quran pernah kita sampaikan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kan begitu. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Artinya kita berbuat baik kepada orang tadi. Misalnya ada orang kafir sudah tua misalnya ya, berdiri nggak kuat, geroyo kakinya misal gitu. Kita kasih duduk, silakan Pak duduk sini. Bapak sudah tua, silakan duduk sini, Bapak nggak kuat. Meskipun yang kita beri tempat duduk itu orang kafir. Boleh, kenapa? Karena diperbolehkan kita berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati mereka, enggak. Ya. Hanya karena kasihan saja. Ya. Kita berbuat baik. Bisa dipahami ya, ada perbedaannya. Nah, kita baca di sini sabda Rasulullah SAW, wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Jika kalian menemui mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Maksudnya desaklah itu bukan didobesek begini, enggak. Maksudnya jalan yang Anda lewati itu ya sudah, Anda lewati saja, enggak perlu apa? Memberi ruang kepada orang kafir ini. Ini tentu kondisional ya, kondisional dalam arti jika itu tidak mempertimbangkan adanya maslahat dan mafsadat yang terjadi. Tapi kalau mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang terjadi, maka kita lebih baik untuk menolak mafsadat daripada mengambil maslahat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita sendirian Pak, atau 2 orang, orang kafirnya ada 5, badannya gede-gede. Kita jalan, kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Lah kok dilala kita ini tinggal di kampung yang mayoritasnya orang kafir semua. Kita ini yang muslim sendiri. Ya babak belur kita kan begitu. Ya. Kalau kita kemudian karena sebab itu kita diperkarakan mereka, ya kita jelas termudoroti karena itu. Jadi ini berkenaan dengan maslahat dan mafsadat juga perlu dipertimbangkan. Namun apabila kaum muslimin dalam keadaan kuat gitu ya, kemudian tampak izah dan haibahnya, kewibawaannya, maka jangan pernah untuk memberikan apa? Kesempatan orang kafir itu merasa memiliki kemuliaan dari orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah karena apa ini berkaitan dengan memberikan jalan kepada mereka. Dikatakan di sini jangan melarang mereka untuk lewat dan berjalan. Akan tetapi jangan memberi kelapangan kepada mereka sebagaimana diberikan kelapangan kepada seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim diberi kelapangan, apa tujuannya? Memuliakan muslim itu sekaligus sebagai wujud wala, kasih sayang yang besar kepada mereka. Kalau sesama muslim untuk urusan dunia itu kaum muslimin diutamakan untuk mereka melakukan yang namanya ithar. Apa ithar itu? Mengutamakan kemaslahatan muslim yang lain dibandingkan kemaslahatan dirinya. Ini kalau untuk urusan duniawi ya. Seorang muslim harusnya begitu. Ini di masa dahulu Pak, di masa dahulu ada sebuah kisah ya, di Arab Saudi sana, masa dahulu toko ada beberapa toko gitu ya. Ada beberapa toko 1, 2, 3 misal gitu, ada beberapa toko. Kemudian didatangi oleh pembeli. Orang pembeli datang ke toko pertama. Ketika datang ke toko pertama dia bertanya, saya membutuhkan barang seperti ini, apakah Anda memilikinya? Iya saya memilikinya, tapi mohon maaf saya tidak menjualnya ke Anda. Silakan Anda membeli barang yang sama dengan yang saya jual ini, yang Anda butuhkan di toko sebelah saya.
Karena alhamdulillah toko saya ini baru saja ada orang yang datang membelinya dari toko saya, sedangkan toko yang kedua baru buka ini belum mendapat pelanggan. Itu namanya ithar, mengutamakan muslim yang lain dalam hal kemaslahatan dunia. Itu dibolehkan, bahkan itu merupakan salah satu amal soleh yang besar pahalanya. Tapi ithar ini tidak boleh dalam hal yang bersifat ibadah. Bersifat ibadah. Contohnya apa? Misalnya ada air tinggal sedikit, yang punya saya misal gitu ya. Saya bersama dua kawan saya yang lain. Ini kalau dipakai mungkin dan cukup untuk satu orang untuk wudhu misalnya. Maka tidak boleh saya kemudian mengutamakan yang lain. Hatta misalnya yang ada di situ guru saya misalnya, ustadz saya misal gitu ya. Tidak boleh kemudian air yang saya miliki ini saya kemudian utamakan guru saya atau orang yang saya muliakan untuk menggunakannya sebagai air untuk berwudu. Kemudian saya mengambil tayamum misalnya. Tidak boleh. Ini ithar yang tidak pada tempatnya. Makanya kalau ada soft itu di depannya masih kosong, ya, Anda mau maju, kebetulan ada orang lain juga mau maju, jangan Anda berhenti terus monggo Pak jenengan dulu mas, tidak perlu. Ya. Coba kalau seandainya di depan itu ada duit, langsung ya, royoan, wis gak perlu monggo-monggoan. Itu ithar yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau untuk urusan duniawi maka ithar ini termasuk amal soleh yang besar, karena itu menggambarkan loyalitas muslim kepada muslim yang lain. Dikatakan di sini akan tetapi jangan pedulikan mereka sehingga mereka berjalan melalui pinggir jalan sebagaimana bentuk penghinaan kepada mereka, karena Allah telah menghinakan mereka. Ini isya lah ya. Silakan adzan kalau sudah masih isya.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, kita lanjutkan yang ke-8. Tidak memberi kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun, fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud di sini najis apa? Najis yang bersifat maknawi ya, bukan najis yang bersifat hissi. Artinya bukan badannya orang kafir itu najis, enggak. Ya, sehingga kalau bersentuhan dengan orang kafir terus harus dicuci gitu ya, enggak. Tapi apa? Yang dimaksud di sini adalah najis yang bersifat maknawi, bahwa keyakinannya itu adalah keyakinan yang kotor. Fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza, maka ya, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah ya setahun ini, ya sesudah tahun ini. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah 28. Ya, jadi maksud wa in khiftum 'ailatan, jika kalian itu merasa khawatir ya jatuh miskin, itu maksudnya jika seandainya telah dilarang orang-orang kafir, orang-orang musyrik datang ke kota Mekah, kemudian kalian menyangka nanti kota Mekah akan sepi dengan pengunjung gitu ya, sehingga roda perputaran perekonomian kalian itu tidak berjalan dengan baik, maka kata Allah di sini fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, maka kelak Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya ya, insya'a, jika Allah berkehendak. Artinya Allah SWT akan mengganti apa? Orang-orang yang datang itu dengan orang-orang beriman yang pada akhirnya nanti para penduduk kota Mekah tetap akan apa? Mendapatkan keuntungan dari kunjungan-kunjungan tersebut. Sampai sekarang terbukti seperti itu. Tidak ada orang kafir yang masuk ke dalam kota Mekah kecuali kalau memang dia pura-pura muslim dulu. Harus benar-benar apa? Dia orang muslim, secara data dia muslim. Ya. Boleh untuk masuk ke Masjidil Haram. Kalau dia orang kafir maka tidak diperbolehkan untuk masuk. Di sini juga kita mendapatkan pelajaran Pak ya, bahwasanya manakala seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, maka jangan pernah ya ketika hal itu bersinggungan ya dengan kaitannya dengan ekonomi, maka jangan pernah dia merasa khawatir dengan apa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan pernah khawatir. Misalnya ya, berkenaan dengan seseorang bekerja di tempat yang haram. Dia awalnya tidak tahu, kemudian setelah mengetahui, maka dia ya memiliki pilihan untuk tetap di situ dengan tetap berdosa ya di dalam pekerjaannya, atau dia meninggalkan pekerjaan itu dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya dan sebagai wujud taubatnya kepada Allah dari mencari harta yang haram. Nah, maka ketika seseorang mengutamakan apa yang menjadi perintah atau larangan Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu seseorang itu merasa khawatir dengan adanya kemudorotan yang menimpanya. Ya, karena apa? Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Mungkin ada pertanyaan begini, Ustaz, saya ini sudah berhenti dari melakukan mencari harta yang haram misalnya. Bahkan saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama karena memang pekerjaan saya yang lama ini memang haram ya. Saya tinggalkan. Kok sekarang saya ini jatuh miskin? Padahal Nabi mengatakan apa? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.
Tapi kok sekarang jadinya tambah jatuh miskin misalnya. Maka ingat bahwasanya terkadang hal yang seperti ini justru lebih baik bagi kita daripada kita tetap di atas kondisi kaya tapi haram sumbernya. Bisa jadi dengan ya kita tidak katakan miskin sebetulnya. Mungkin Allah cukupi tapi lebih sederhana daripada sebelumnya, kan gitu ya bahasanya itu. Kadang bahasa itu juga perlu Pak, perlu untuk memotivasi diri. Oh indah ini saya nggak miskin kok ya, cuman lebih sederhana saja dari yang sebelumnya supaya ya terhibur kan lebih mepet. Nah itu sebetulnya lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi akan menjadi kafarat ya kan, musibah itu akan menjadi kafarat penghapus dosa-dosa yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang kedua, bisa jadi Allah ketika memberikan ujian itu memberikan pula apa? Tingkat kesabaran yang jauh lebih tinggi. Yang sebelumnya mungkin tidak didapat. Dalam kondisi sebelumnya dia tidak mendapat ya, sifat kesabaran seperti ini. Intinya seseorang hendaklah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dalam semua apa? Keadaannya. Apalagi keadaan dalam hal meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, kita lanjutkan di sini. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menyeru pada musim haji. Jangan sampai ada orang musyrik yang melaksanakan haji setelah tahun ini, dan jangan sampai ada yang tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Jadi dulu di masa jahiliyah, orang-orang musyrik itu kalau tawaf itu bertelanjang badan. Di waktu pagi itu untuk orang-orang laki-laki, di waktu malam untuk orang-orang perempuan. Itu yang dilakukan oleh mereka, dan itu termasuk kebid'ahan yang mereka buat. Karena di masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika disyariatkan tawaf di Ka'bah, tentu tidak ada pensyariatan yang semacam ini. Maka kaum musyrik dilarang untuk memasuki tanah suci sejak saat itu, dan larangan ini akan terus berlaku hingga hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah 28, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ayat tadi dia. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Kemudian yang dimaksud bukan hanya larangan terhadap mereka untuk memasuki Masjidil Haram saja, tapi juga larangan bagi mereka untuk memasuki tanah suci secara keseluruhan. Ya. Jadi bukan hanya di komplek Masjidil Haramnya saja, tapi tanah haram, tanah Mekah itu nggak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ya. Jadi kalau Anda ke sana ya, itu nanti ada batas-batasnya gitu. Kalau tanah itu tanah haram gitu ya, sampai sekian kilo dari Masjidil Haram itu tanah haram. Nanti ada batasnya. Nanti kalau misal Anda pergian kemana gitu, katakanlah dari Mekah ke Jeddah, biasanya kalau mau pulang itu misalnya Mekah sebagai destinasi terakhir, kemudian menuju ke Jeddah untuk ke bandara internasional di Jeddah, itu Anda tentu akan melewati perbatasan ini. Ada apa namanya kayak ya semacam apa ya, kalau di negeri kita itu ada ya kayak itu ya gapura atau apa itu. Nah, lewat gitu, itu perbatasannya, sudah keluar dari tanah haram. Nah, disebutkan di sini yang ke-9, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir adalah keharusan bagi waliul amr, pemerintah, untuk mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab adalah sumber risalah dan dakwah, maka tidak boleh ada agama lain di sana selain agama Islam. Maka tidak memungkinkan bagi mereka tinggal di Jazirah Arab secara tetap. Nah, ini dikatakan secara tetap ya, bukan memasuki Jazirah Arabia dengan waktu yang tertentu saja, tapi menetap di sana. Ini nggak boleh. Orang kafir, orang musyrik tidak boleh untuk tinggal di sana. Dan ini adalah kewenangan waliul amr. Kita baca di catatan kaki yang nomor 43 di sini. Syekh kita mengatakan atau mengomentari hal ini. Ini adalah kewenangan waliul amril muslimin, yaitu pemimpin kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi sekelompok manusia untuk mengusir kaum musyrikin sebagaimana pendapat orang-orang bodoh dari kalangan anak muda dan orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran Khawarij.
maka mereka memerangi kaum mu'ahad, ya, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan musta'man, orang kafir yang meminta perlindungan keamanan kepada kaum muslimin, sehingga mereka mengingkari kewajiban kaum muslimin dan melanggar perjanjian. Padahal Nabi SAW telah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Ya, barang siapa membunuh kafir mu'ahad dengan cara yang zalim tentunya di sini, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Ya, jadi ini kewenangan waliul amri. Kalau misalnya waliul amrinya tidak mengerjakannya bagaimana? Ya sudah, itu urusan waliul amri. Tidak boleh kemudian ada orang kafir misalnya tinggal di Jazirah Arabia, kemudian diperangi atau dibunuh misalnya, padahal waliul amri memberikan suaka keamanan kepadanya. Ini tidak diperbolehkan. Adapun sekedar bepergian untuk berdagang atau sebagai duta, ya, perwakilan atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, atau karena mereka didatangkan oleh kaum muslimin untuk suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh selain mereka, maka hal itu tidak ada larangan. Makanya kalau Anda misalnya di Saudi Arabia itu, nanti kalau Anda keluar dari kota Mekah, di Jeddah saja, nanti Anda akan menemukan beberapa orang yang tampak secara zahirnya orang kafir dia, seperti orang-orang barat ini. Mereka yang perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna. Nah ini apa namanya, mereka datang tapi dengan tujuan untuk tidak menetap, maka yang seperti ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah untuk menetap dan mempunyai kepemilikan, ya, di Jazirah Arabia, karena Nabi SAW bersabda saat kematian beliau, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab, keluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Di sini juga disebutkan dalam catatan kaki ini beberapa lafadz, ya, beberapa lafadz yang menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan agar dikeluarkan orang-orang kafir semuanya dari Jazirah Arab, entah itu dari ahlul kitab atau non ahlul kitab. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fi jaziratil arabi dinan, tidak boleh menetap di Jazirah Arab dua agama, maksudnya Islam dengan agama yang selainnya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melaksanakan wasiat ini dan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab dan mengusir mereka. Adapun bila sekedar masuk sementara untuk suatu keperluan atau menjadi duta di Jazirah Arab, maka hal ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka dan mendirikan gereja di negara kaum muslimin. Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa dilarang orang-orang kafir itu untuk menetap di Jazirah Arabia, untuk tidak menampakkan syiar-syiar agama mereka, apalagi menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Apalagi Jazirah Arabia adalah apa? Sumber Islam itu muncul, gitu kan. Tidak selayaknya tempat di mana pusat peradaban Islam pertama dan terakhir nanti di sana itu kemudian apa? Dikotori dengan adanya agama-agama selain Islam. Pelaksanaan urusan-urusan mereka hanya di antara mereka saja, juga di tempat mereka tinggal untuk sementara waktu saja. Jadi kalaupun mereka membutuhkan tempat-tempat ibadah, ya di komunitas mereka saja yang terbatas, gitu. Ya, sebagaimana sebagian kaum muslimin minoritas yang tinggal di negara kafir kan juga begitu. Ya, mereka misalnya ada beberapa kaum muslimin tidak memiliki masjid, ya mereka buat salah satu rumah mereka, ya, dijadikan masjid, atau ada gudang yang sudah tidak terpakai dari kepemilikan kaum muslimin di negeri tersebut yang minoritas dipakai untuk masjid, kan begitu. Artinya hanya untuk komunitas kecil mereka saja. Nah, sama dengan keadaan orang kafir pun juga di Jazirah Arab juga demikian, ya. Tidak diperkenankan untuk kemudian tiba-tiba bisa mendirikan gereja besar, ya, atau sinagog yang besar dan semacamnya. Jadi tanpa bisa menampakkan kekufuran mereka di negara kaum muslimin, semisal mendirikan salib atau membunyikan lonceng, tapi itu hanya terjadi di antara mereka saja selama mereka tinggal dan tidak menampakkannya di negara kaum muslimin. Ini tidak hanya khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani saja, tapi juga mencakup kaum musyrikin, penyembah kubur dan lainnya. Nah ini, mungkin mereka tidak mendirikan kuburan, membangun masjid-masjid di atas kuburan,
bagi pemegang kekuasaan kaum muslimin wajib untuk menghancurkan tempat-tempat keramat ini. Setiap musyrik tidak dibolehkan untuk menampakkan kesyirikan mereka di negara kaum muslimin. Nah, ini banyak yang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada beberapa tempat-tempat bersejarah di negara Saudi Arabia yang kemudian sebagian tempat-tempat itu dihancurkan, sebagiannya lagi ditutup aksesnya sehingga tidak boleh orang itu untuk mendatanginya. Nah, sebagian termasuk dari kaum muslimin di Indonesia itu berprasangka buruk kepada pemerintah Saudi tentang hal ini. Padahal pemerintah melihat di situ secara fenomena secara realita fenomena kesyirikan yang terjadi di situ itu terjadi. Betul-betul terjadi. Ada orang itu yang kemudian berusaha untuk menggosok-gosok bajunya, badannya di tempat yang dianggap keramat di sana. Ada yang berusaha untuk mengambil sesuatu di situ, atau melakukan hal-hal yang mengesankan adanya perkara-perkara kesyirikan di sana. Sehingga untuk menutup perkara-perkara yang seperti ini terjadi, maka pemerintah Saudi kepedulian kepada penjagaan agama penduduknya maupun penduduk yang hadir di situ untuk tidak terjadi kesyirikan di dalam Jazirah Arabia ini secara umum, itu mereka tentu bertanggung jawab di dalam hal ini. Memang dengan adanya pembongkaran atau penutupan itu nanti dikhawatirkan akan kehilangan salah satu bagian situs bersejarah. Namun hilangnya situs bersejarah ini mungkin bisa diganti dengan dokumentasi-dokumentasi yang bisa dilakukan dengan tertulis di dalam kitab-kitab sirah, atau mungkin difoto sebelum dihancurkan, ini dulu di sini diterangkan ini bagian daripada perjalanan sirah Nabi itu, yang ini itu adalah tempat di mana Nabi begini-begini, misal begitu. Ini bisa digantikan, ada solusi. Adapun untuk berkenaan dengan kesyirikan yang terjadi di tempat itu tidak bisa untuk dihilangkan kalau tidak tempatnya itu dibongkar atau ditutup sehingga tidak memungkinkan kaum muslimin yang memiliki niat-niat untuk melakukan kesyirikan itu bisa melakukannya di tempat tersebut. Nah, itu tujuannya adalah tujuan mulia. Kalaupun ada mudorotnya dengan hilangnya situs, tidak lebih besar mudorotnya kesyirikan yang terjadi, kan begitu. Sehingga kalaupun ada mudorot yang ada, maka pemerintah Saudi telah mengambil mudorot yang paling kecil daripada membiarkan mudorot yang lebih besar terjadi, atau hanya sekedar mengambil maslahat yang kecil, sedangkan mudorotnya kesyirikan yang paling besar ini itu kemudian terjadi di Jazirah Arab. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan untuk poin yang ke berapa sih? Ke-10 ya. Poin yang ke-10 masih berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir. Nah, sampai sini sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ya. Yang depan dulu. Soft depan. Iya. Wallahu alam, ini yang kami ketahui ya. Kalimat salam sejahtera ini tidak sekedar menyapa, tapi sudah masuk pada bagian daripada menyampaikan doa. Ini yang kami pahami ya, wallahu alam. Sehingga sebisa mungkin untuk menghindari kalimat seperti ini, kita sampaikan saja salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan niat untuk menyampaikan salam kepada kaum muslimin yang ada di situ. Itu selesai, sudah cukup. Ya, tidak perlu kemudian ditambahkan lagi dengan salam-salam yang lain. Jadi gini Pak, kadang itu gini, kita ini kan kadang-kadang merasa wah kalau kita tidak mengucapkan itu kan tidak terakomodasi nih orang-orang kafir ini kan gitu ya. Jadinya bagaimana? Justru dengan
Sikap kita yang gak enakan seperti ini, Pak, nuwun sewu, bisa jadi orang kafir bisa melunjak. Yang sebelumnya mereka nggak terpikir untuk dalam tanda kutip mendapatkan bagian jatah seperti ini, karena mereka merasa diri mereka minoritas. Tapi dengan kita membuka diri, mereka pada akhirnya maju kan gitu. Saya begitu. Kita sendiri yang menghinakan diri kita kan begitu. Wong kita itu sudah dimuliakan sama Allah dengan Islam. Apalagi di negeri kita ini mayoritas muslim. Misal mayoritas muslim, kita kembali kepada agama Islam yang hak, ya, kita ini tidak akan dipermainkan oleh orang-orang kafir. Itu kita sendiri, ya, nun sewu ya, mohon maaf, ini kalau kita berbicara sampai pada ranah politiknya, pada ranah ekonominya, yang terkesan saat ini kita seakan-akan sebagai mayoritas muslim ini seakan-akan tidak hidup di negeri sendiri, kan begitu ya, di negeri sendiri tapi merasa tidak di negeri sendiri, kan gitu. Kalau sebagian orang pengamat kan mengatakan begitu. Itu penyebabnya apa ya? Kita sendiri. Kita menampakkan kelemahan kita sebagai muslim di hadapan mereka, sehingga celah-celah yang diinginkan orang kafir untuk menguasai kita buka selebar-lebarnya. Itulah yang terjadi akhirnya, ya. Kita dilarang untuk berpraktek riba, kita ikuti praktek riba. Maka yang paling untung siapa? Yang paling gemar dan paling ahli dalam bidang riba siapa? Orang kafir. Karena orang kafir nggak punya pikiran riba itu haram. Kalau muslim masih ada, ya, meskipun pada akhirnya nanti sebagian mereka tetap tak terjang, tapi kan ada aturan yang, ya, membuat mereka itu seharusnya terhalangi melakukan hal itu. Gimana, Pak? Iya. Meskipun tidak disampaikan begitu, itu apalagi ya disampaikan begitu. Kalau misal tidak disampaikan seperti itu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau sifatnya kata-kata salam sejahtera itu bisa dipahami itu adalah sebuah salam khusus untuk orang-orang kafir, maka ini lebih baik dihindari. Tapi kalau kata-kata salam sejahtera sudah menjadi sebuah sapaan seperti selamat pagi dan seterusnya, ya, maka dibolehkan untuk mengucapkan itu tanpa ditambahi kalimat yang sampean sebutkan tadi terakhir itu, yaitu berkaitan dengan untuk saudara-saudara saya yang non muslim, itu tidak perlu seperti itu. Kalau memang kalimat salam sejahtera ini sudah dipahami oleh keumuman masyarakat bahwa itu sama dengan kalimat selamat pagi dan semacamnya. Pak, silakan. Ya, 5 ya, tidak apa-apa, kalau yang lain boleh. Iya, mengucapkan salam kepada lawan jenis itu secara hukum asal boleh. Hukum asalnya mengucapkan salam itu boleh kepada siapapun juga, termasuk juga kepada lawan jenis, entah yang mahram atau yang non mahram. Itu boleh secara hukum asal. Namun apabila mengucapkan salam itu kemudian dikhawatirkan muncul fitnah. Muncul fitnah itu dalam arti misalnya, nun sewu, misalnya ada seseorang laki-laki yang dikenal misalnya tampan, dikenal masya Allah gitu ya, soleh luar biasa, jadi idola para akhwat. Ya, akhwat yang belum menikah maksudnya. Nah, ketika lewat si pemuda ini di segerombolan akhwat ini, kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum. Wah, itu bikin geger misalnya, tidak boleh. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Iya. Tapi kalau hanya sekedar salam kepada yang lain, kepada lawan jenis dan tidak dikhawatirkan adanya fitnah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di masa Rasulullah para sahabat juga begitu, mengucapkan salam kepada siapapun dan tidak timbul fitnah tentunya di sini. Tidak timbul fitnah. Kecuali kalau memang dikhawatirkan timbul fitnah, maka ini tidak diperbolehkan. Iya, satunya. Satunya ini masalah hijrah dari pekerjaannya. Kalau ada teman itu hijrah, dia hijrah cuman enggak langsung kan, tapi dia siap kan dulu. Jadi
Iya. Maksudnya gimana? Itu dia misalnya di bank gitu ya, kerja di bank yang praktek ribawi jelas ya di bidang pekerjaannya. Terus kemudian dia menyadari bahwa pekerjaannya haram gitu ya. Dia ingin bertobat meninggalkan pekerjaannya, namun dia mempersiapkan diri dan keluarganya dulu dengan tetap bertahan di situ selama beberapa waktu sampai dirasa siap, gitu ya. Maksudnya begitu kan? Nah ya, maksud saya dia tetap bekerja dengan praktek ribawi tadi, masih tetap bekerja di situ sampai dia merasa siap untuk meninggalkannya. Nah pertanyaan saya kapan siapnya? Iya benar-benar memang banyak orang begitu, itu benar-benar memang niat, tapi kapan siapnya? Misalnya ya, nun sewu, misalnya dia sudah mengambil bagian daripada modalnya dari pekerjaan yang haram, dia lakoni jualan misalnya, dijalankan sambil melihat perkembangan pekerjaan yang barunya ini, apa perdagangan yang barunya ini, sambil dilihat maju ndak, jalan ndak. Kalau jalan, wah saya tak berhenti keluar. Kalau terus ternyata nggak jalan, bertahan. Ya, bertahan. Ya ndak bisa begitu. Ya ndak bisa begitu. Jadi dia wajib untuk keluar, kecuali kalau memang ada aturan-aturan yang mengikat betul. Di situ dia tidak memungkinkan. Kalau dia keluar ada mudarat yang lebih besar. Ya, mudarat yang lebih besar yang mungkin secara kemampuan dia tidak mampu untuk melakukan kemudaratan itu. Nah, mungkin itu masih bisa dikatakan bekerja karena keterpaksaan. Ya. Tapi kalau misalnya kemudaratan itu siap untuk dia pikul dan dia berharap agar Allah memberikan jalan pertolongan untuknya, maka saya yakin Allah akan menolongnya, akan dikasih jalan. Dan itu banyak yang membuktikan. Dan itu banyak yang membuktikan. Kalau misalnya dengan sekedar meninggalkan itu nanti penghasilan dia lebih kecil, misal gitu ya, lebih kecil, tapi masih mencukupi kebutuhan hidupnya, itu bukan yang namanya nggak siap, gitu ya. Itu harus sudah ditinggalkan, gitu ya. Misalnya dengan apa namanya, dia bekerja dengan gaji yang besar di pekerjaan haram, terus dia tahu ini haram, tidak boleh, langsung dia tobat. Seketika itu dia kemudian beralih ke pekerjaan yang halal, tapi secara nilai nominal gajinya sangat jauh. Maka ini lebih baik untuk segera apa? Diterima untuk mengerjakan pekerjaan yang halal ini, meskipun secara nilai itu kecil gitu ya, itu kecil. Namun tentu Allah akan memberikan keberkahan. Ada salah seorang kawan yang cerita, dia pernah kerja di bank. Selama beberapa tahun itu kerja di bank, itu gajinya besar, tapi tidak pernah mencukupi untuk kebutuhannya sampai 1 bulan. Mesti ada gali lubang tutup lubang. Apalagi dia diberikan keleluasaan untuk menggunakan kartu kredit. Ini gak keroso ini. Artinya dia nggak pernah menabung, malah minus. Cerita begitu. Setelah itu dia mendapat hidayah, akhirnya dia tinggalkan betul. Dia berpindah ke satu pekerjaan lain yang halal, namun gajinya sangat jauh daripada nilai yang sebelumnya dia dapatkan. Nah, dari kisah itu dia mengatakan, alhamdulillah Ustadz, meskipun gaji saya ini kecil, Allah kasih keberkahan. Kalau dulu duit saya banyak tapi nggak pernah nututi untuk mencukupi kebutuhan sebulan. Kalau ini Ustadz sedikit ini nutup, nggak ada saya itu terus kemudian punya utang, itu nggak ada, kecuali kalau memang lain ya, kalau memang ada kebutuhan mendesak ini lain. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari nggak pernah ngutang seperti dulu, cukup nanti. Terus setelah beberapa tahun saya nggak ketemu, tahun 2017 saya ketemu di Mekah. Dia umroh dengan paket 13 hari kalau tidak salah, itu berdua dengan istrinya. Dia cerita, alhamdulillah Ustadz, kalau saya dulu di bank nggak akan pernah saya menginjakkan kaki di sini.
Ya. Jadi bisa umroh dengan istrinya di sana. Setelah dia meninggalkan apa? Pekerjaan yang haram. Memang berat di awal, berat Pak. Ya, di awal berat. Saya juga pernah merasakan. Ya. Saya dulu itu pernah kerja di satu instansi pekerjaan. Insya Allah pekerjaan saya halal. Tapi setelah berhenti, saya diberhentikan karena memang kondisi perusahaan tidak baik secara finansial. Saya diberhentikan, saya hanya dikasih 1 kali gaji dalam sebulan. Setelah itu tidak dikasih pesangon. Dikala itu saya tidak ada gambaran mau kerja kemana. Ya. Dan keluarga yang saya tanggung ada beberapa, termasuk adik saya yang waktu itu masih kuliah dan belum ada yang kerja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya urip aku. Ya hidup, tidak ada masalah nih, tidak ada masalah. Ya, kadang perlu dimotivasi, orang-orang seperti ini perlu dimotivasi ya supaya berani. Sebagaimana Anda sudah merasakan kenikmatan, kelezatan, ya harta banyak yang haram yang sebelumnya Anda rasakan ini, ya Anda konsekuensinya juga ketika tobat ya harus bertahan dengan apa? Dengan apa yang halal buat Anda meskipun nilainya kecil. Tapi yakinlah nilai kecil itu tidak menunjukkan ya tidak berkahnya, tapi terkadang keberkahan itu terkadang ya tampak justru dari sisi kelihatan kecil, tapi bisa mencukupi daripada banyak tapi tidak mencukupi. Nah, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.